Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, morning. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih semangat ya? Hari ini hari terakhir kita mengikuti MPLS. Baik, perkenalan dulu ya. Katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya, nama saya Feni Astuti, biasa dipanggil dengan Bu Feni atau Miss Feni. Saya tinggalnya di Merian, Margomulyo, Sayegan, Sleman. Ayo, siapa yang tahu? Itu loh deket Puri Mataram, Kampung Flori, atau mau ke STH. Kemudian ibu mengajar bahasa Inggris. Baik anak-anak, mari kita mulai ya. Sesi pada pagi hari ini yaitu pendidikan karakter. Anak-anak, ayo siapa yang tahu ini tentang pengertian pendidikan karakter? Jadi, pendidikan karakter itu adalah pendidikan moral yang sekarang ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang ada. Kenapa? Karena sekarang ini banyak krisis yang terjadi. Yang pertama, meningkatnya pergaulan bebas. Banyak kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman juga, pencurian remaja. Banyak sekarang itu anak-anak yang sering mencontek, penyalahgunaan obat-obatan, penggunaan narkoba, pornografi, bahkan sampai perusakan milik orang lain. Pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ringkona. Yang kedua, menurut Suyanto. Yang ketiga, menurut Kertajaya. Yang keempat, menurut Kamus Psikologi. Menurut Ringkona, pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Jadi, pendidikan karakter ini merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pendidikan karakter menurut Suyanto yaitu karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Menurut Kertajaya, karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Berikutnya, pengertian pendidikan karakter berdasarkan Kamus Psikologi. Karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu yang pertama, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Jadi, anak-anak itu harus memiliki karakter.
harus berpendidikan karakter. Kenapa? Karena kita di era globalisasi nanti harus dituntut yang pertama apa? Contoh, kita tuh harus kreatif. Bagaimana kita bersikap agar kita itu bisa mengikuti kemajuan zaman yang ada. Misalkan kita ingin sekolah di jurusan teknologi, ya kita harus kreatif, punya ide-ide. Kita juga harus mandiri. Kenapa harus mandiri? Kita harus bisa menciptakan sesuatu, membuka lapangan pekerjaan, sehingga kita itu bisa bertahan di arus globalisasi seperti ini. Harus kerja keras, gemar membaca, peduli sama lingkungan, jangan lupa, karena lingkungan itu yang selalu berinteraksi dengan kita. Kita berada di lingkungan itu, jadi kita harus peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Nah, selain itu kita juga harus tetap terus berusaha ingin tahu biar kita itu memiliki wawasan yang luas, biar kita itu maju. Jangan sampai kita itu kalah sama negara-negara yang lain. Dan jangan lupa harus peduli dengan sosial. Kita harus care dengan sesama, saling membantu. Nilai-nilai karakter merupakan usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Itu sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus. Jadi, yang melibatkan aspek pengetahuan, atau biasa kita menyebutnya kognitif ya, perasaan atau feeling, dan juga tindakan, atau sering kita menyebut dengan action. Nah, tanpa ketiga aspek itu, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dalam pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan akan membuat anak menjadi cerdas emosinya. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya. Kecerdasan emosi ini merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak-anak menyongsong masa depan. Makanya seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, terutama di era globalisasi ini, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademik. Masih semangat ya? Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan atau tolong-menolong dan kerjasama serta bergotong royong. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Dan yang terakhir adalah karakter toleransi, cinta damai, dan kesatuan. Lalu, apa sih dampak pendidikan karakter? Dengan adanya pendidikan karakter bisa meningkatkan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik. Biasanya nilainya bagus, jadi juara kelas. Anak-anak bisa percaya diri, mampu bekerja sama, mudah bergaul, berkonsentrasinya bagus, mempunyai rasa empati, mampu berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, apabila pendidikan karakter itu dilakukan, itu bisa mengurangi perilaku negatif siswa yang bisa menghambat keberhasilan akademik. Jadi nggak ada lagi kata-kata nilai-nilainya jelek, nggak pernah masuk sekolah, tidak pernah mengerjakan tugas, membantah perintah orang tua, perintah guru, itu udah nggak ada ya.
Nah, kemudian dengan adanya pendidikan karakter, kita anak-anak bisa terhindar dari masalah-masalah umum yang sekarang itu marak terjadi. Apa aja itu? Ada kenakalan, tawuran, bahkan sampai mengkonsumsi narkoba, miras, perilaku lain yang menyimpang dan sebagainya. Sampai di sini jelas ya? Nah, jadi anak-anak sekarang sudah mengetahui ya apa itu pendidikan karakter, nilai-nilainya apa saja, kemudian dampaknya apa dari pendidikan karakter itu. Jadi, ayo anak-anak sekarang mulai untuk melakukan, menerapkan apa saja yang sudah tadi disampaikan. Agar apa? Agar anak-anak itu bisa menjadi berkarakter. Dengan anak-anak berkarakter, tujuan anak-anak itu nanti bisa tercapai. Why? Because intelligent plus character, that is the goal of the true education. Kenapa? Karena dengan kecerdasan yang berkarakter merupakan tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya. Baik anak-anak, sekian ya materi dari Ibu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be character.